Mas Panji mungkin bisa diceritain dulu nih akan menghadapi sidang apa dan apa aja persiapannya mungkin. Ya, ini sidang pertama, namanya sidang pendahuluan. Jadi hari ini Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan dokumen ya dan formalitas lah ya, formalitas tentang permohonan yang kami ajukan. Jadi belum masuk ke materi utama dari persidangan. Ya, ini yang periksa nanti hanya akan ada 3 hakim. Ya, biasanya kan kalau sidang panel itu ada 9. Jadi ini sidang pendahuluan ya. Mereka ingin mendengarkan pokok-pokok permohonan, kelengkapan bukti, formalitas gitu. Nanti mereka juga mungkin akan kasih saran ya kalau ada perbaikan dan lain sebagainya. Untuk para pemohon kenapa nggak hadir Pak? Ya karena hari ini masih sangat teknis ya urusannya, sangat teknis hukum ya, belum masuk ke substansi ya. Mungkin nanti setelah jika permohonan ini kemudian sudah ada kita mendengarkan pendapat dari mahkamah, kemudian kalau ada perbaikan ya formalitas ya, mungkin nanti kalau sudah dinyatakan lengkap akan ada sidang pleno gitu ya, mungkin nanti teman-teman dari visi mungkin akan. Nah mungkin dari sisi pemohon alasan kenapa mengajukan uji materi terhadap undang-undang hak cipta ini apa Pak mungkin? Ya yang paling pokok sebenarnya dari 5 pasal yang kita mohonkan, kita minta kepastian hukum. Karena telah terjadi beberapa hal-hal yang buat teman-teman visi ya 29 orang penyanyi ini di lapangannya, artinya di lapangan pekerjaan mereka sekarang bingung dan bahkan takut gitu ya, karena adanya somasi, ancaman-ancaman ya yang dulu tidak pernah terjadi itu ya. Jadi sekarang secara profesi mereka merasa tidak tenang dan merasa banyak ancaman gitu. Jadi dan Republik ini menyediakan Mahkamah Konstitusi ya, untuk tempat di mana kita bisa minta kepastian gitu atas undang-undang yang berlaku. Nah undang-undang yang bermasalah ini apa aja Pak mungkin yang bisa di... Yang paling pokok itu pasal 9 ya, karena penyanyi-penyanyi ini kan selama ini selalu perform gitu, tidak perlu izin dari pencipta karena itu sudah dijamin di undang-undang kita kan, sepanjang mereka membayar kepada LMK. Tapi kasus Agnes Monica kan membuktikan bahwa hal-hal yang seperti itu bisa dimasalahkan ya, itu kan membuat tidak tenang gitu. Dan kemudian juga sistem direct licensing lah segala macam, karena di undang-undang itu kan pembayarannya melalui LMK, nggak ada tempat lain yang punya mekanisme untuk membayar performing kan, ya. Jadi hal-hal ini yang membingungkan, menimbulkan ketidakpastian dan bahkan ketakutan gitu. Jadi kami pikir daripada ini berlarut-larut, diskusi di ruang publik sudah sangat gaduh gitu, ya kami datang ke MK ini untuk minta kepastian pada hal itu. Tadi kan Bapak bilang ada ancaman dan ketakutan itu, maksudnya ancaman seperti apa Pak? Ya kan ada somasi ya, ada intimidasi gitu ya, terus bahkan ada teman kita satu bahkan sudah digugat, mau dilaporkan ke polisi juga gitu ya. Padahal menurut kita gitu ya, menurut teman-teman divisi ini, hukumnya sudah jelas kan gitu ya, bahwa dia tidak perlu izin asal membayar dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang menjadi ini, dan pemerintah juga nggak ada ketegasan gitu ya sebagai pelaksana undang-undang kan, mestinya mereka lah yang bisa menjadi benteng kan. Tapi ya sayangnya pemerintah tidak mengambil tindakan tegas ya, makanya ini tindakan ini adalah last resort ya, tindakan terakhir yang harus dilakukan sama penyanyi, karena profesi ini kan juga butuh kepastian. Nah, mungkin kalau untuk memperinci 5 pasal tadi apa aja Pak berarti? Pasal 9 itu tentang izin ya, kami minta agar MK menyatakan bahwa memang tidak perlu izin untuk performing. Pasal 23 itu tentang kita minta MK untuk memperluaskan pengertian tentang siapa itu pengguna ya, yang jelas bukan penyanyi, dan pembayaran royalti bisa sebelum atau setelah gitu kan. Pasal 81 itu lisensi itu ya itu memang haknya pencipta, tapi untuk performing lisensinya tidak melalui pencipta tapi melalui LMK. Yang keempat tentang 87 ayat 1 tentang LMK itu ya, kita minta agar benar-benar LMK cuma diakui sebagai satu-satunya tempat untuk performing, nggak boleh ada pemungutan lain di luar itu. Dan yang kelima pasal pidana ya, kita minta ya kalau penyanyi tidak bayar gitu ya, belum bayar royalti ya tidak jadi pidana dong, itu kan urusan kewajiban pembayaran kan yang mestinya perdata gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, siap. Udah. Oke ya. Thank you.